Salam jumpa pemirsa Palembang on Podcast Baku Humas Dinas Kominfo Kota Palembang. Senang sekali hari ini saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Palembang on Podcast. Tentunya dengan tema kita akan membahas mengenai kreativitas dan juga inovasi dari beberapa wilayah di Kota Palembang. Ini ada salah satunya di Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Apa saja inovasi dan kreativitas dari warga Kelurahan Pelaju Darat ini? Kita langsung ngobrol. Ini sudah ada Lurah Pelaju Darat, Bapak Rupawansyah Esos MSI. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar nih Pak? Baik. Segar sekali. Ya, Ini saya nyapanya apa Pak? Biar kita lebih santai. Biasa kita dipanggil Wawan jadi supaya santai kan. Baik, Ya, Pak Wawan ya. Baik, panggilan akrabnya Pak Ya, Wawan. Pak Nah, Wawan. kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih bersama Pak Wawan mengenai pengembangan inovasi dari Kelurahan Pelaju Darat. Baik, Pak. Sebelum kita berbicara mengenai inovasi dari Ya. Kelurahan Pelaju Darat ini, saya penasaran juga, dan mungkin pemirsa Palembang on Podcast juga penasaran. Sebenarnya Kelurahan Pelaju Darat ini berapa luas wilayahnya, dan juga mungkin ada potensi-potensi apa saja Ya. dan jumlah penduduknya Ya. berapa? Ya, terima kasih. Kami akan menyampaikan bahwa pertama saya perkenalkan, saya Rupawansyah Esos MSI Lurah Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan bahwa Pelaju Darat itu berdasarkan Permendagri 134 tahun 2002, luas wilayah yaitu 627,84 hektar dengan jumlah penduduk 18.934 jiwa dan jumlah KK 5.613, terdiri dari 29 RT dan 8 RW. Nah itu. Baik, jadi itu ya, Ya. luas wilayahnya. Ya, luas wilayahnya. Baik, untuk jumlah penduduknya tadi berapa tadi Pak? 18.934 jiwa. 18.900 sekian jiwa. Ya. Dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai apa Pak? Sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian buruh ya, Baik. buruh tani dan buruh bangunan. Baik. Itu. Ya. Tetapi untuk potensi-potensi UMKM yang digali masyarakat juga ada. Ya, potensi-potensi yang ada di Kelurahan Pelaju Darat cukup banyak yang Baik. kita kalau digali ya. Cuman yang kita ambil yang unggul-unggulan itu di antaranya yaitu kita fokus kepada bank sampah, yaitu OMKM-nya. Dari OMKM itu ada juga kita inovasi-inovasi yang lain seperti tambak lele, ada abon lele, terus juga ada dari minyak jelantah dan juga ada jahe, dan ada produk dari sampah plastik atau bekas sampah begitu. Baik. Ya. Nah, ini menarik ya. Ya. Itu ada beberapa potensi Ya. dari yang dikembangkan oleh masyarakat dan juga didukung oleh pemerintah setempat Ya. untuk memaksimalkan, mengoptimalkan hasil-hasil dari UMKM Ya. dari warga Kelurahan Kelurahan Pelaju Darat ini. Nah, saya tertarik dulu. Tadi ada bank sampah kata Bank Bapak. sampah, nah. Kemudian ada tambak Tambak. dan juga ada beberapa produk UMKM lainnya. Iya. Kemudian ada serbu stunting juga ya. Iya, serbu stunting. Nah, yang saya baca itu ada serbu stunting Stunting. juga. Nah, kita ke bank sampah terlebih dahulu Pak. Boleh dijelaskan mungkin Iya. bagaimana pembinaan terhadap warga dalam mengoptimalkan keberadaan bank sampah Ya. ini? Ya, terima kasih. Bank sampah di Kelurahan Pelaju Darat ini berdiri sejak tahun 2015 ya, 2015. 2015. Ini yang bernama Sinar Fajar. Jadi kegiatan-kegiatannya yaitu pengelolaan sampah yang khususnya dari sampah rumah tangga. Jadi beberapa produk yang kita olah diantaranya yaitu sampah plastik. Sampah plastik ini bisa kita kelola menjadi bunga atau pot bunga kan. Nah, seperti bekas penjahit ya bisa kita buat dari tas seperti contoh yang ada bawa kita sekarang. Baik. Dan juga boleh diambil ya Pak sudah ya. Ini ya produk bank ya, sampahnya ya. produknya itu. Salah satu Iya, contoh salah dari satunya. produk bank sampah gitu. Iya. Oke.
Ini ya Pak ya. Jadi Iya. ini sisa-sisa kain-kain yang Kain-kain tidak digunakan tidak ya, digunakan. kain-kain perca katakanlah Perca, ya, seperti itu perca ya. gitu. Oh baik. Ya. Bagus. Ya. Terus kemudian, Nah, kemudian kita dari bank sampah itu juga ada selain dari apa barang bekas juga dari limbah-limbah itu seperti pupuk pupuk kompos. Pupuk Baik. kompos ini dari buang-buangan dari rumah tangga, jadi kita tampung menjadi pupuk cair. Nah, terus juga kita dari bank sampah ini ada juga dari minyak jelantah. Nah, tapi minyak jelantah ini kan kita ambil dari rumah tangga. Nah, rumah tangga ini kan biasanya ibu-ibu ini dibuang kalau istilahnya minyak bekas sudah hitam atau tidak terpakai lagi, akan menjadi limbah bagi paret dan lingkungan. baik. Maka di sini oleh OM kita dari Ibu PKK maka dijadikan jadi pengharum ruangan dan aromaterapi. Oh Nah, baik, gitu. seperti ini contohnya Pak Iya, ya. iya. Ini dari Ya, limbah minyak jelantah. minyak jelantah. Iya, minyak Baik. Ini ya, ini seperti lilin aromaterapi seperti Iya, itu dibuat. aromaterapi. Kemudian memanfaatkan sisa limbah Sisa minyak limbah jelantah jelantah. dari rumah Iya, tangga rumah tangga. untuk dijadikan Produk. ini Iya, produk-produk produk ini. itu. Nah, saya penasaran itu bagaimana warga di sana mendapatkan pengetahuan untuk mengolah limbah-limbah ini ya, yang bank sampah tadi ya Pak ya. Iya, iya. Ya, kalau bank sampah ini tadi kan kita kerjasama dengan CSR Pertamina, Oh baik. juga kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi seperti dari Universitas Muhammadiyah, dari UNSI, PGRI. Nah, maka timbul inovasi ini supaya minyak itu yang minyak jelantah ada rumah tangga itu ditampung, jangan dibuang, jadi diserahkan ke bank sampah. Jadi ada semacam BMTEK atau pelatihan yang dari Universitas Muhammadiyah, maka jadilah produk ini. Nah, itu. Jadi jadilah Iya. produk-produk unggulan yang memiliki nilai jual, jual. dan memiliki ekonomis yang Ekonomis cukup tinggi. tinggi. Iya. Berarti ini dijual gitu Pak, dipromosikan kemana di? Ya, kalau ini memang dipromosikan. Salah contoh kita lokal ya, masih lokal. Masih lokal. Jadi lokal ini kita ada biasa kalau kita perkawinan kan ada suatu souvenir. Baik. Ini juga bisa dijadikan souvenir untuk pernikahan atau hari-hari yang ulang tahun kayak gitu kan bisa. Nah, itu salah satu yang kita pasarkan, termasuk juga kita mengikuti daripada mungkin event-event bazar atau sejenisnya yang diadakan oleh pemerintah kota, dari BUMN. Nah, itu yang produk-produk kita selalu kita tampilkan. Ya alhamdulillah setiap kita bawa hasil dari itu kan habis laris manis istilahnya. Itu inovasi kita. Luar biasa. Jadi ini kan selain sudah mendapatkan pembinaan dari CSR juga tadi Pertamina, dari masyarakatnya sendiri. Nah, sosialisasi apa Pak yang dilakukan untuk masyarakat untuk agar tidak membuang sampah sembarangan kemudian lalu dibawa saja ke bank sampah. Kemudian betul. Mereka akan mendapatkan juga hasil Iya. itu. Seperti apa sosialisasi ini ke warga? Kita sosialisasi itu rutin ya, baik kita di grup kelurahan, grup warga, begitu juga kita ada website juga ya. Baik. Untuk istilah memperkenalkan daripada bank sampah kita. Jadi di sini dengan masyarakat kita sampaikan, kita edukasi bahwa sampah itu yang tidak terpakai, yang tidak bisa digunakan untuk sementara ini kan pampers kan, pampers bayi. Baik. Nah, kalau yang lain itu semua produk itu bisa kita olah menjadi produk-produk yang bernilai jual tinggi. Nah, maka itu masyarakat kita untuk mengumpulkan khusus rumah tangga dipilah kan, sebelum misalnya dibuang nanti dipilah, mungkin ada plastik yang khusus plastik, mungkin ada yang limbah rumah tangga khusus limbah rumah tangga. Jadi juga di sana ibu-ibu ini sistem bank sampah, sistem store. Jadi umpama plastik mereka kapan saja mau sekilo, ada semacam kita catat sekilo hari ini mungkin. Nah, mereka juga kalau sudah banyak mungkin nilai jualnya juga ya kita pertimbangkan dengan harga pasar yang ada di pengepul. Mungkin di sana kita ibu-ibu itu biasanya kan ditukar dengan apa? Kalau dia nilainya berapa sih? Mungkin 10.000, mungkin bisa ditimbang dengan mungkin dari koperasi kita dapat mie goreng apa kan itu kan ya. Cuma kalau mereka dinilai dengan uang, barangkali uang itu kan
tidak cukup untuk ini. Betul. Cuman kalau berupa barang juga ya mereka bisa langsung gitu. Oh, jadi Iya. barter dengan mungkin Iya, kebutuhan bisa. pokok Iya, seperti itu nah, Pak ya, iya. bisa sembako, Iya, mungkin bisa. minyak goreng juga Minyak goreng seperti juga. itu. Iya. Oh iya. Oh, jadi memang masyarakat juga termotivasi Termotivasi, gitu ya benar. untuk mengumpulkan Iya. sampah-sampah dan tidak membuang sampah sembarangan dan Sembarangan. juga akan berdampak juga terhadap lingkungan Iya, seperti iya. itu. Luar biasa ini ya. Selain itu Pak, produk-produk dari bank sampah ini apa lagi? Selain yang ada di sini seperti aromaterapi, kemudian kain-kain Ya, perca banyak ini. lagi yang Kayaknya dari sampah-sampah plastik dari seperti sampah-sampah itu. plastik Oh, iya. ini memang tidak semua kita tampilkan di sini. Baik. Cuman kita ada di sini inovasi terbaru yaitu TTG ya. Apa TTG itu? ini seluruh sampah plastik yang produk tadi dari apa istilah kalau kita itu kantong kresek, Baik. dari bekas minuman atau bungkus mie goreng atau bungkus apa plastik lah kayak kira Baik, gitu kan. Nah, di sini kita bisa kelola dari semacam alat TTG. Jadi ada alat kita yang ini dari Muhammadiyah juga membantu alat. Nah, di sana kita istilahnya dalam pembakaran itu ada proses dan proses itu bisa menghasilkan minyak apa bahan bakar cair. Baik. Jadi kalau bahan bakar cair ini sejenisnya mungkin sejenis minyak tanah, cuman harganya lebih murah dari minyak tanah. Oh, Jadi untuk rumah tangga mungkin seperti apa untuk pemegang kemplang apa bisa terjangkau lah bagi mereka untuk melakukan istilahnya kegiatan-kegiatan pembakaran untuk di rumah tangga gitu. Baik, jadi Iya. simbiosis mutualisme Iya, ya bisa nah. juga digunakan oleh para pelaku Iya. UMKM Iya, misalnya siap. yang membutuhkan bahan bakar Betul, seperti betul, kemplang betul, ya. betul. Karena di Pelaji juga saya Iya. saya apa taunya ada Iya. kemplang tunu ya lah ya Iya, kemplang tunu, benar. terkenalnya ya Iya. seperti itu. Baik, ini luar biasa dan karena konsistennya ini dan mendapat support akhirnya Support, dari support. beberapa stakeholder yang ada seperti itu. Supportnya yang saya dengar tadi berupa bantuan Bantuan alat. alat, Baik. ya. Kemudian kalau CSR itu lebih kemana Pak biasanya Pak? Supportnya. Kalau CSR itu supportnya juga ada ke alat juga ya. Alat, baik. Istilahnya kalau kita istilahnya produk istilahnya untuk sampah ya seperti istilahnya yang pakaian tadi mungkin mereka bantu dengan mesin jahit. Baik. Di sini juga seperti apa abon dengan sejenis ini kan mungkin vakum apa ya jenis untuk vakum ya untuk Oke, vakum untuk alat alat vakumnya agar supaya lebih tahan lama ya tahan lama produknya, kan itu. betul. Nah itu kebanyakan sih semuanya tuh kita dapat alat. Jadi kan apa yang kita butuhkan, apa yang kita ajukan yaitu insya Allah dipenuhi oleh CSR atau dari perguruan tinggi tadi. Baik, luar biasa. Ini sedikit loh tadi. Iya. Masih satu inovasi Benar, ya, iya. yaitu bank sampah. Bank sampah. Ini ada inovasi lainnya yaitu tambak ikan. Iya, Karena tambak memang ikan. cukup lumayan besar ya Pak ya Besar, tambak ya. ikan di sana. Nah, Ya. kalau ini boleh diceritakan kalau tambak ikan sendiri apa saja tuh inovasinya? Jadi potensi yang terbesar juga di Kelurahan Pelaju Darat ini yaitu tambak ikan lele ya. Ikan Tambak-tambak lele. lain juga ada. Cuman yang lebih cocok dengan istilah keadaan dan lingkungan sekitar, dari tanah, keasaman tanah dan keasaman air itu lele karena Baik. bandel istilahnya kan. Oke, Dari tahan. pengolahan dari apa tahan dari Banting. tahan dari istilah airnya yang Baik. keruh bagaimana kan lele tetap itu. Nah, timbul dari inovasi ini kan kalau pasar, kalau pengepul dia untuk mengambil lele itu kan sudah ada ukuran. Baik. Umpama apa yang 5 sekilo atau 8 sekilo itu kan yang standar untuk pecel lele itu kan ada standarnya kan. Baik. Nah, di sini yang lebih dari istilahnya apa besarnya lele itu mungkin ada yang sudah 1 kilo itu kan tidak mungkin lagi. Oke. Baik rumah tangga juga mungkin kalau untuk ikan apa untuk dimasak itu Iya. ya sudah agak-agak apa ya Rasanya tidak beda menarik ya. lagi kan Iya. tidak menarik Agak melihatnya serem. kan iya. Iya. Nah jadi sempat kita mana sih diapakan istilahnya dari warga ini kan selain indukan ini kalau terlalu banyak juga tidak bagus bagi apa untuk lele itu. Maka inovasi ini tercipta ya dengan kreativitas ibu-ibu ini. Nah, kita lihat bahwa pasar itu kan kalau untuk abon itu mungkin dari
ikan bandeng, ikan apa, ikan tongkol segala macam kan sudah di pasarnya sudah biasa ya. Iya. Nah, jadi kemarin itu kita berinovasi dan kita coba supaya lele itu yang lele besar-besar yang mungkin di atas 1 kilo atau lebih. Nah, itu kita belilah, mungkin harganya miring juga ya kalau untuk semakin itu besar justru semakin besar makin murah itu kan karena tidak banyak yang ini ya berminat. Nah, maka timbullah suatu inovasi PKK khususnya tipe PKK juga di Kelurahan Pelajo Dadang yang UMKM-nya ya mencoba itu ya alhamdulillah ya secara pengolahan sama dengan pengolahan yang ada di produk-produk yang lain ya. Nah, ini seperti yang contoh sekarang ini seperti ini. Jadi yang alergi lele ya mungkin dengan adanya abon ini mungkin mau karena tidak melihat langsung istilahnya ini ikan apa, tapi sudah jadi produk ini ya alhamdulillah salah bisa, satu ya, contohnya salah satu adalah itu. produk abon. Baik, ya. ini abon ikan lele. Nah, ini luar biasa. Ya. Kalau segini ini lumayan dijual berapa nih, Pak? Ya, kalau dijual paling ini kan istilahnya paling 5.000. Baik. Nah, itu 5.000 kan barangkali itu. Baik. Sesuai dengan ukuran ini kan. Cuman kita apa, Pak? Ya kita sesuai dengan pasar sesuai ininya dengan kan. Permintaan Iya, pasar. permintaan pasar istilahnya supaya cepat habis mungkin yang ukuran berapa gitu kan. Gitu. Baik, kalau selain abon ini ada apa nih, Pak? Ini ada abon sama, semua itu ya. jahe. Ini jahe, beda Jahe, lagi ini ya. Ini jahe produk ini. Produk UMKM lainnya. juga. Baik, saya mau tahu dulu. Ini luas tambak yang ada, tambak lele yang ada di Kelurahan Pelajo Darat ini berapa, Pak? Dan biasanya menghasilkan berapa Ya. ton? Sampai ton berton-ton ikan lele? Ya bisa. Kalau setelah kita kumpulkan dari tambak-tambak yang ada, kalau tambak ini kan warga-warga ini sudah ada kelompok. Baik, kelompok Mungkin taninya dari ya? kelompok-kelompok tani ini kan mungkin dari satu tambak itu berukuran istilahnya 10 kali 10 mungkin kalau kita kumpulkan jadi satu mungkin lebih kurang ada 10 hektar ada itu kan 10 hektar ya kalau kita digabung ke jadi satu hamparan ya. Baik. Nah, di sini juga kelompok-kelompok ini tadi ya sudah ada pengepul masing-masing. Itu enak kita istilahnya kontrol dengan ininya kan. Jadi lebih mudah mendistribusikannya juga. Lagi. Baik. Gitu. Kalau boleh tahu ada berapa kelompok tani untuk lele ini? Kalau sesuai dengan ini kemarin dari kelompok ini ada 10 yang istilahnya yang sudah maju sudah kita bina. Besar ya, Pak. Besar memang sudah ada bawah binaan kita ya. Nah, kalau yang lain-lain tuh banyak sih, cuman yang kita fokuskan supaya kita bisa memantaunya, mungkin mereka dapat bantuan dari mana kan. Jadi kita bisa memonitor itu juga termasuk perkembangannya, istilahnya apa yang jadi kendalanya itu kan gitu. Baik, ini abon lele ini katakanlah sebagai produk turunan dari apa namanya tambak ikan lele ya. Selain nanti dibuat pecel lele atau apa gitu. Ada produk lain selain abon ikan lele ini, Pak? Ya, produk lain ada juga ini. Ya, produk lain ini yang kita umum juga ini sebenarnya ini kan. Ini kita buat kalau orang Palembang itu umum juga ikan salai ya. Ikan salai lele. Jadi salai lele ini walaupun sebesar apapun itu tambah bagus kan. Tambah bagus dia juga kalau untuk konsumsinya lebih untuk disimpan kan lebih awet kan kalau ikan salai itu. Nah, itu salah satu ikan lele juga yang ada kita inovasikan untuk ikan salai. Baik. Nah, saya juga pengen tahu nih untuk kelompok-kelompok tani ini bagaimana pembinaan awalnya dilakukan untuk mereka bisa menjadi berkembang seperti ini dari hanya tambak biasa mungkin tadinya hanya tahu beternak budidaya lele gitu lah. Sekarang ternyata mampu menciptakan produk-produk baru dan bernilai ekonomis. Ini gimana, Pak, pembinaan? Ya, dengan kelompok-kelompok tambak ini awalnya kita kan semua ini kan istilahnya yang hobi ya. Hobi tadi sekedar hobi ya mungkin untuk konsumsi rumah tangga lah ya. Cuman lele ini kan cepat berkembang. Jadi 2 bulan 3 bulan tuh sudah bisa panen. Cepat kalau untuk istilahnya konsumsi kita di rumah tangga kita dewek itu kan lah kebanyakan. Nah, makanya kemarin kita
bentuk suatu kelompok tambak. Nah, ini juga kita gandeng dengan Dinas Pertanian atau penyuluh karena kan yang sifat bantuan. Kalau bantuan ini kan pasti ada yang pengelola kelompok atau semacam organisasi yang jelas ya, mungkin ada yang berbadan hukum karena bantuan ini kan ada pertanggungjawaban. Nah, maka itu dengan kelompok ini tadi terbentuklah istilahnya kita data, oke, di RT ini mungkin berapa kelompok, nah, di RT ini ada berapa kelompok, nah kita bisa memantaunya dengan istilah kita dengan ketua kita yang sudah berpengalaman. Nah, maka itu terbentuklah daripada tambak-tambak lele yang ada di Kelurahan Pajudaran ini. Luar biasa. Pastinya ini juga membutuhkan kejelian tersendiri dari pemerintah setempat ya Pak ya, untuk merangkul masyarakat juga gitu, mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Nah, ini selain tadi sudah bank sampah, kemudian tambak lele, ini ada beberapa produk lainnya nih yang dibawa juga. Ini apa Pak? Ada jahe ya Pak? Minuman jahe ini minum jahe. Oke. Ini di bawah binaan PKK juga ya Pak. Baik. Jadi di bawah binaan ketua tim penggerak PKK kita juga ya, Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa ya. Betul. Nah, ini ada apa namanya? Jahe. Kemudian apa lagi nih Pak? Ini sama pengharum ruangan sama pengharum ruangan tadi dari minyak jelantah tadi ya Pak ya. Oke. Jahe. Kalau jahe ini seperti apa nih untuk para pelaku UMKM-nya di sana? Iya. Kalau jahe ini kan di pasaran juga banyak ya. Jahe, minuman jahe yang sudah mungkin memang produknya sudah terkenal juga banyak. Jadi di sini nih jahe ini kan dari kebun toga, kebun tanaman obat khusus Kelurahan Pajudaran. Jadi minuman jahe ini kan simple dan mudah untuk dikelola ya, pengelolaannya. Jadi kita kelola secara profesional. Kalau selama ini kan kita cuma rebus untuk ininya, cuman kita langsung minum. Nah, ini kita buat saset supaya seperti diseduh kan, diseduh. Nah, alhamdulillah dari setiap kita kegiatan lomba atau kunjungan ini selalu kita juga suguhkan minuman segar disuguhkan, gitu, minuman hangat ya, jahe. Nah, kalau toga ini tanaman obat keluarga ini biasanya lebih dari satu tanaman obat ya Pak ya, yang dikembangkan ya. Boleh diceritakan selain jahe ya. Kalau kebun toga ini kan memang harus banyak ya, mungkin lebih dari, kalau kriteria istilahnya kebun toga itu kan lebih dari 100 jenis tanaman. Jenis tanaman kan harus, kalau kebun toga itu kan semacam-macam yang ada di kebun obat itu termasuk. Nah, makanya tadi salah satu yang gitu, jahe ini juga ada bermacam-macam jahe, ada jahe putih, ada jahe merah, dan ada jahe yang jenis ini kan. Nah itu yang ini juga kita pilih jahenya, bukannya istilahnya jahe rumah tangga dengan jahe merah itu kan beda kalau rasa untuk bumbu masakan. Cuman kalau di minuman dia lebih segar, lebih terasa gitu. Nah, ini juga pasti butuh sosialisasi juga nih. Biasanya ibu-ibu rumah tangga kan yang bertanam-tanam seperti ini. Nah, kalau untuk luasan wilayah bertanam ini seperti apa Pak? Apakah mereka hanya memanfaatkan pekarangan saja atau memang ada lahan khusus yang digunakan untuk budidaya pengembangan tanaman toga ini? Ya, tanaman toga ini kan memang difokuskan harus ada memang kebun yang khusus ya, khusus. Jadi dikelompokkan satu wilayah, atau nanti juga itu diharuskan juga bagi-bagi ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai lahan atau yang mempunyai ruang ya untuk bertanaman kebun toga ini. Nah, karena ini ya namanya obat itu kan pastilah suatu saat kan seperti untuk nyamuk itu kan. Nah, tanaman lavender itu memang itu kan salah satu contoh kan, kalau kita di rumah ada tanaman itu, ya itu salah satu kita membantu mengurangi nyamuk juga gitu. Betul, luar biasa. Jadi memang betul-betul tanaman-tanaman yang memang berfungsi untuk obat ya, katakanlah yang ringan seperti daun mint seperti itu ya. Daun mint itu untuk minyak kayu putih. Betul. Kemudian serai merah, ada itu. serai memang untuk khusus rumah tangga kan, ada lagi itu. Luar biasa. Nah, ini kan inovasi yang terlihat dan ada hasil produknya. Nah, kalau di Kelurahan Pajudaran sendiri
inovasi yang tidak terlihat produknya, maksudnya Pak, ada apa namanya, inovasi gerakan-gerakan yang diciptakan seperti itu. Saya dengar ada serbu stunting Pak. Ya. Nah, apa sedekah 1.000, Sedekah minimal 1.000. minimal 1.000 Ya. untuk Untuk membantu ya masyarakat kita yang kemiskinan ekstrim atau yang stunting. Baik, nah ini bisa dijelaskan juga nih Pak. Ya. Jadi dengan kegiatan serbu stunting ini juga salah satu program unggulan dari kecamatan dan kelurahan. Jadi sudah berjalan, istilahnya sudah di COVID kemarin ya sudah kita laksanakan, itulah yang sangat Sejak membantu. COVID Ya, baik. kalau mungkin sudah dinilaikan dengan uang yang dari hasil serbu itu mungkin sudah ratusan juta. Oh, luar biasa Sudah ya, ratusan Pak. juta. Baik. Jadi setiap kelurahan itu istilahnya ada semacam apa kotak kata untuk warga yang bisa mengisi daripada Jimpitan lah ya, kotak ya. itu ya kan, itu tadi minimal 1.000 apa ini kan namanya juga serbu itu kan bagi warga juga ya ada keberatan kan bagi Baik. mereka menyumbang. Nah hasil dari itu kita kumpulkan di kecamatan. Jadi setiap minggu jadi kecamatan menghimpun mereka istilahnya dibagikan kita belikan sembako. Baik. Sembako ini tadi dibagi lagi ke kelurahan. Jadi di mana-mana istilah yang perlu dibantu, termasuk miskin, misalnya ekstrim, terus dari stunting. Baik. Nah selain stunting ini juga ada bantuan dari UPD yang ada di Kota Palembang. Baik. Alhamdulillah di khusus Pelaju Darat ini untuk stunting dari 7 tinggal 4. Jadi benar-benar kita fokus istilahnya dengan stunting ini harus kita tuntaskan kalau bisa zero stunting ya, khususnya itu. Baik, Ya. jadi memang betul-betul untuk membantu masyarakat yang betul. katakanlah kurang mampu juga, Ya. kemudian juga ibu-ibu, targetnya adalah ibu-ibu hamil Ibu-ibu menyusui menyusui, agar anaknya tidak ya meminimalisir keberadaan stunting atau gizi buruk tadi ya Pak ya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Nah, untuk inovasi-inovasi ini pastinya ingin dikembangkan dong Pak ya, pastinya ingin lebih dikenal secara lebih luas gitu ya. Kemudian apakah Pak Rupawansa membawa hasil-hasil dari inovasi ini untuk katakanlah mengikuti event seperti apa ya, lomba-lomba Ya. untuk meraih penghargaan Ya. ini seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, untuk inovasi-inovasi yang ada di kelurahan ini tadi kan cukup banyak ya. Makanya kita dari setiap kegiatan-kegiatan inovasi ini otomatis kan kita tampilkan daripada produk-produk kita. Nah, di sini juga inovasi-inovasi ini kita lombakan kan. Mungkin dari pemerintah Kota Palembang, dari BUMN kan. Nah, salah satunya itu Pertamina ini kan selalu untuk istilahnya souvenir mereka itu dari brand mereka itu kan lebih kemasannya kan. Baik. Nah maka itu dari kegiatan ini dengan adanya kegiatan lomba kelurahan ini otomatis kita masuk yaitu salah satu terbaik di Kota Palembang Luar ini biasa. Alhamdulillah karena ya inovasi kita banyak dan juga jalan. Dan Baik. ini juga kemarin kita sudah mengikuti tingkat provinsi. Sepertinya kita alhamdulillah dibanding dengan yang lain mungkin dengan inovasi yang banyak ini masuk kriteria. Masuk kriteria, baik. Ini semua Iya, semuanya kita semua produk andalan ini ya. Baik. Hmm. Kalau boleh tahu, kalau untuk dari segi kemasan ini kan supaya terlihat lebih menarik, lebih eye catching gitu ya Pak ya. Ini apakah sudah ada pembinaan terlebih dahulu nih untuk para pelaku UMKM-nya? Ya, kalau untuk kemasan ini kan memang kita harus ya sepertinya kan, karena penampilan itu harus kalau konsumen itu sebelum membeli itu ini apa kan. Nah, kita juga sudah kerjasama dengan dari perguruan tinggi termasuk dari Pertamina supaya istilahnya kemasannya lebih bagus lagi, lebih bernilai jual tinggi lagi kan. Nilai jual tinggi, baik. Ini luar biasa sekali ya, sudah dibawa kemana-mana ya, udah hampir keluar kota juga gitu ya Pak ya, hampir keluar kota dengan kemasan-kemasan yang cantik ini tentunya, dan juga produk-produknya yang tidak kalah saing
dan berkualitas ya. Baik Pak, mungkin harapannya nanti ketika ikut lomba nih tingkat provinsi atau mungkin bahkan tingkat nasional nih, seperti apa nih? Jadi kalau kita sih berharapnya tidak berhenti untuk mendapatkan penghargaan saja dong Pak ya. Nah ini gimana nih? Dalam kegiatan selain inovasi dan UMKM ini kita terus menggalakkan dengan pelaku UMKM di Kelurahan Pelaju Darat, karena ini salah satu istilah membantu ekonomi masyarakat. Apalagi kita ini akan mengikuti lomba istilahnya tingkat provinsi bukan regional, otomatis kan pesaing kita lebih bagus dan lebih ini lagi. Tapi yang kita harapkan dari masyarakat itu sih dukungan dan supportnya kan. Kalau setiap kegiatan itu tanpa didukung oleh support masyarakat, nah itu tidak mungkin lah lurahnya sendiri yang mau bergerak walaupun sebagus apapun gitu ininya kan. Baik, jadi untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, kemudian untuk menggalakkan ini ekonomi masyarakat juga tidak hanya pemerintah setempat saja ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus mau aktif, mau belajar, mau diberikan pembinaan, terus belajarlah pokoknya intinya seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Rupawansyah untuk kebersamaannya dalam Palembang on Podcast hari ini. Dan kita tunggu nih Pak produk-produk apa lagi nih yang nantinya akan menjadi inovasi baru di Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Baik pemirsa Palembang on Podcast, Bapak Humas Dinas Kominfo Kota Palembang, demikianlah perbincangan kita dengan Lurah Pelaju Darat Bapak Rupawansyah SOS MSI. Tentunya kita akan bertemu lagi pada edisi mendatang dengan tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kalau yang ini pengharum ruangan.